Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai IP address dan subnetting. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan pelajari beberapa materi, ada sekitar 9 materi. Ya, di sini ada subnetting prefix, kemudian subnetting soal 1, soal 2, soal 3, kemudian juga ada IP public dan juga IP privat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai subnetting prefix. Nah, jadi untuk IP address itu kan terdiri dari IPv4 dan juga IPv6. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai IPv4. Nah, di sini IPv4 itu merupakan jumlah IP-nya itu ada 32 bit, terdiri dari 4 oktet. Setiap oktetnya itu terdiri dari 0 sampai 255 IP ya, teman-teman. Nah, di sini untuk contohnya, untuk IP dari VPC4 contohnya itu ada 192, 168, 1.1. Nah, di sini ada juga prefixnya. Di sini prefixnya itu /24 ya, teman-teman. Nah, ini ada IP 192.168.1.1/24. Jadi prefix ini merupakan jumlah IP yang digunakan. Nah, di sini kita bisa mulai dari misalnya di sini subnetting itu merupakan proses untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan. Nah, di sini kita mulai dari untuk mencari total IP-nya. Nah, di sini untuk mencari total IP itu ada rumusnya, yaitu 32. 32 ini merupakan jumlah IP ya, teman-teman, 32 bit ya, teman-teman. Kemudian dikurangi 24, kemudian dikurangi 28, kemudian di sini kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 8 sama dengan di sini 256. Nah, kemudian di sini hasil pangkatan dari 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini maka IP yang bisa digunakan itu adalah 0 sampai 256 ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai subnetting soal 1. Nah, oke, di sini sebelum kita mencari IP network, di sini kita akan mencari subnet masknya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari subnet masknya? Nah, di sini teman-teman bisa masukkan untuk jumlah IP-nya, yaitu 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, maka di sini untuk subnet masknya itu adalah 255 255 255.0 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk /24-nya itu subnet masknya adalah 255 tadi ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan cari IP networknya. Jadi di sini IP network itu adalah IP yang paling awal. Berarti di sini IP-nya adalah 0. Nah, sedangkan untuk IP broadcast itu dia itu kebalikannya. Nah, jadi untuk IP broadcast itu merupakan IP yang paling akhir. Jadi di sini IP broadcastnya yaitu 255. Nah, kemudian di sini untuk range IP-nya itu kita gunakan adalah yang bisa digunakan yaitu 1 sampai 254. Karena untuk yang 0 itu sudah digunakan ya, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai subnetting soal 2. Untuk soal yang kedua ini kita akan ubah prefixnya itu menjadi /26. Nah, di sini misalnya saya punya IP yaitu 192.168.7.1/26. Yang pertama itu di sini kita akan mencari untuk total IP-nya, yaitu di sini 32. Di sini untuk jumlah IP-nya 32 kita masukkan, kemudian dikurangi 26 untuk prefixnya, kemudian dikurangi 6, lalu kita pangkatkan. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Maka IP yang digunakan itu adalah 0 sampai 63. Kemudian di sini kita cari subnet masknya. Di sini untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 64 yaitu 192. Jadi untuk IP-nya itu /26 itu adalah subnet masknya untuk /26 itu adalah 255 255 255 192. Kemudian untuk IP networknya itu adalah 0. Kemudian untuk IP broadcastnya yaitu 63. Kemudian untuk range IP atau IP yang bisa digunakan itu adalah 1 sampai 63. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai subnetting soal 3. Nah, pada soal yang ketiga ini kita akan coba gunakan IP yaitu 10.10.10.70/27. Nah, di sini kita akan mulai cari dari total IP-nya terlebih dahulu. Di sini total IP-nya itu 32 ya, teman-teman. Seperti biasa, 32 kita masukkan, kemudian kita kurangi 27, kemudian dikurangi 5, kemudian kita pangkatkan yaitu menjadi 2 pangkat 5, itu sama dengan 32. Jadi IP yang bisa digunakan yaitu adalah 0 sampai 31. Nah, kemudian di sini kita cari yang namanya subnet mask yang kedua ya, teman-teman. Jadi di sini maaf, kita cari subnetnya dulu. Kita masukkan 2056,
256 dikurangi 32 sama dengan yaitu 224. Lalu untuk subnet masknya itu adalah 255, 255, 255, 224. Nah, kemudian di sini untuk IP networknya itu adalah 0, kemudian di sini IP broadcastnya itu 31 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini misalnya saya mau gunakan range IP yang berada pada blok subnet yang kedua. Jadi di sini 32 ditambah 32 dikurangi 1 ya teman-teman. Kemudian di sini sama yaitu 64 ditambah 32 dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya itu ada 63 dan juga 95 ya teman-teman. Nah, misalnya di sini saya gunakan subnet yang kedua, maka di sini untuk range IP-nya yaitu adalah 33 sampai dengan 62. Oke, kita masuk ke materi yang kelima yaitu mengenai IP public dan juga IP privat. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita akan bahas yang mengenai IP public terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk contoh dari IP public itu, misalnya di sini ada facebook.com yaitu dengan IP 10.10.10.10. Kemudian ada juga google.com dengan IP 8.8.8.8. Nah, ini contoh dari IP public ya teman-teman. Karena itu IP public itu bisa diakses siapapun asalkan dia itu terhubung ke internet. Nah, sedangkan untuk IP privatnya itu contohnya di sini 192.168.1.1 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keenam yaitu mengenai konsep switch dan juga router. Oke, di sini saya sudah tuliskan bahwa switch itu merupakan alat untuk menghubungkan device yang memiliki satu blok subnet yang sama. Nah, jadi misalnya di sini ada topologi seperti ini. Di sini ada VPC 1, kemudian switch dan juga VPC 2 ya teman-teman. Yang mana pada VPC 1 itu dia memiliki IP 192.168.1.1. Kemudian pada PC 2 itu dia memiliki IP 192.168.1.2. Nah, kemudian di sini ada VPC 3. Di sini dia memiliki IP 192.168.1.3 ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk ketiga PC ini dapat berkomunikasi karena mereka itu berada atau memiliki satu blok subnet yang sama. Kalau switch itu digunakan pada blok subnet yang sama, sedangkan router itu untuk menghubungkan device yang memiliki blok subnet yang berbeda. Nah, di sini untuk topologinya misalnya di sini ada VPC 4 dengan range IP-nya yaitu 1.70. Maka kalau routernya ini dihapus, maka dia tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Karena switch itu digunakan untuk subnet yang sama, sedangkan di sini ada PC yang menggunakan blok subnet yang berbeda. Maka di sini dia membutuhkan router agar PC ini itu bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu mengenai praktik switch bagian 1. Oke, di sini teman-teman bisa buka untuk Cisco paket tracernya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan 2 PC dan juga 1 switch ya teman-teman. Di sini saya sudah tambahkan. Kemudian di sini kita bisa hubungkan menggunakan kabel otomatis. Jadi di sini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis ke sini. Kemudian sama dari switch ke PC 3-nya. Nah, oke, di sini dia sudah terhubung. Nah, kemudian di sini kita bisa ubah untuk hostname-nya. Di sini misalnya display name-nya ya teman-teman, kita ubah menjadi PC 1, kemudian ini juga kita ubah menjadi PC 2 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan konfigurasi pada PC 1, di sini kita bisa pergi ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita gunakan yang IPv4. Jadi di sini kita bisa isikan dengan IP 10.10.10.10. Nah, kemudian untuk subnet masknya itu adalah 255.255.254 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa close saja. Kemudian di sini kita bisa lakukan konfigurasi pada PC 2-nya. Di sini kita bisa pergi ke desktop, IP configuration. Kemudian di sini untuk IP-nya itu yaitu 10.10.10.11. Kemudian untuk subnet masknya kita samakan saja 224 ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ping pada PC satunya. Di sini kita bisa pergi ke desktop, kemudian di sini kita bisa pergi ke command prompt. Nah, lalu kita di sini bisa ping IP dari PC 2-nya ya teman-teman. Di sini ya ping 10.10.10.11. Nah, oke, di sini dia TTL ya teman-teman, dia sudah berhasil. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau ganti IP dari PC 2-nya, di sini misalnya kita ganti menjadi 12 ya teman-teman.
Nah, kemudian di sini pada PC satunya, di sini kita coba ping ulang. Kita coba ping ulang, ping 10.10.10.12. Nah, oke, di sini dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Jadi di sini dia sudah saling berkomunikasi karena berada pada blok subnet yang sama. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu mengenai praktik switch bagian 2. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk PC-nya. Di sini kita tambahkan 3 PC, kemudian tambahkan lagi 1 switch ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan dari switch ke PC, kemudian dari switch ke PC 4, kemudian dari switch ke PC 5. Nah, kemudian di sini kita bisa ganti untuk name-nya. Di sini kita ganti menjadi PC 3. Kemudian ini PC 4. Kemudian yang ini PC 5 ya, teman-teman. PC 5. Oke, di sini kita bisa lakukan untuk konfigurasinya pada VPC 3 terlebih dahulu. Kita beri ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu misalnya di sini kita masukkan 10.10.34 ya teman-teman. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Kemudian di sini pada PC 4 juga sama. Kita masukkan IP 10.10.35. Kemudian subnet mask-nya sama yaitu 255.255.224. Kemudian pada VPC 5-nya oke, di sini kita masukkan IP 10.10.36. Kemudian masukkan subnet mask-nya yaitu sama 255.255.224. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian di sini untuk pengujiannya, di sini kita bisa kirim surat saja ya teman-teman. Misalnya di sini dari VPC 3 ke VPC 4. Nah, oke, di sini dia successful ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi dari VPC 4 ke VPC 5. Nah, di sini dia juga sudah successful ya teman-teman. Itu artinya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 atau materi yang terakhir, yaitu mengenai praktik router. Oke, di sini untuk konfigurasinya kita bisa tambahkan satu router. Di sini saya menggunakan router 1841 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa hubungkan dengan kabel strike ya teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan dengan kabel strike. Nah, di sini kita bisa hubungkan ke switch 1 menggunakan ether phase ethernet itu 00. Kemudian kita hubungkan ke switch yang pertama, kita gunakan yang ether phase ethernet 03. Kemudian di sini kita juga sambungkan ke switch yang kedua. Di sini kita menggunakan phase ethernet 01. Kemudian kita hubungan ke switch 2-nya itu menggunakan phase ethernet 04 ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa buka untuk routernya. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke config. Nah, di sini untuk phase ethernet 00, pada bagian phase ethernet 00, di sini kita bisa masukkan IP 10.10.10.1. Nah, kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.224 ya teman-teman. Kemudian di sini untuk phase ethernet 01, di sini kita bisa jalankan untuk on-nya. Kemudian di sini kita masukkan IP 10.10.10, maaf, 10. Misalnya 33 ya teman-teman. Kemudian untuk subnet mask-nya di sini dia sudah otomatis ada. Oke, di sini kita bisa close. Nah, kemudian di sini kita bisa konfigurasi pada PC satunya. Di sini kita beri ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk gateway-nya kita bisa isikan dia dengan 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini pada VPC 2 juga sama IP configuration. Kemudian di sini untuk VPC 2 yaitu gateway-nya 10.10.1 sama ya teman-teman. Nah, kemudian pada PC 3-nya di sini untuk gateway-nya yaitu kita masukkan IP 10.10.10.33. Nah, teman-teman, pada VPC 4-nya juga sama, yaitu IP-nya 10.10.10.33 karena dia mengarah ke switch yang kedua ya teman-teman. Dia menggunakan gateway 33 10.10.10.33. Oke,
di sini dia sudah bisa. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengujian dengan mengirim surat. Jadi di sini misalnya kita kirim surat dari VPC 1 ke VPC 3.